Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan harus bahagia. Saya ingatkan nih, kita beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena kita beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena kita luar biasa beruntung masih hidup. Masih bisa berkarma baik ria untuk cari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, 21 November cepat sekali ya. Mengenang kembali kehidupan, saya selalu merasa sesulit-sulitnya hidup. Rasanya kehidupan ini indah. Saya selalu merasa cita-cita tercapai. Saya merasa, hokinya setengah mati. Tapi sebelum saya mengenal Dhamma, usia 40 tahun, jadi hampir 30 tahun lalu, itu pernah saya berpikir dan saya cari jawabannya, lama sekali nggak ketemu. Jadi pertanyaan saya itu, bagaikan kalau kita bilang ayam bikin telur atau telur pecah jadi ayam. Pertanyaan ayam atau telur ini kalau saya terapkan dalam kehidupan saya sehubungan dengan bagaimana keputusan-keputusan saya ini membuat saya mendapat keberuntungan, atau karena saya itu terbaliknya, karena saya keputusannya benar maka saya hoki, atau saya hoki maka keputusannya benar, gitu ya. Saya tanya pada banyak pemuka agama, jawabannya tuh rata-rata kayak gitu tuh. Wah, itu rahasia ilahi. Ya, itu berarti Cilan diberkati Tuhan. Wah, itu kehendak Allah. Itu hukum karma. Enggak ada jawaban yang ngepasin gitu ya. Ya terus gimana? Hoki saya ini karena keputusan saya benar, atau justru karena keputusan saya benar maka jadi hoki? Nah, kalau kembali lagi, masanya hoki itu datang. Saya dipertemukan dengan terbukanya jalan. Ada yang sesuatu terjadi di Solo, ada orang yang mengundang biku dari Inggris, hebat ya. Nah, bikunya datang, gak ada yang bisa nemuin, hebat ya. Saya dipanggil ke Solo sama Wena itu, Cilani tolong ke sini ya. Kenapanya ada biku dari Inggris. Saya ke sana sama Wena, saya tanya-tanya, ini ternyata dari Amarawati. Amarawati itu apa? Ternyata satu wihara yang terkenal sekali. Oh, saya ngomong, bikunya ini luar biasa pengetahuannya. Maka saya katakan, Bante, would you please, mau nggak ke Klaten aja, ke tempat kota saya, ke rumah saya. Bawalah ke Klaten. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Pengetahuan saya tentang kebikuan, cara kehidupan itu saya nggak punya. Jadi dia mengatakan, loh, ini I cannot stay here, nggak bisa bermalam di sini juga. Kenapa? Karena biku itu nggak boleh seatap dengan perempuan. Gojleng. Lalu terus gimana? Akhirnya saya diomongin harus ditemani oleh laki-laki. Lah di rumah saya ini kan adanya perempuan-perempuan toh ya, waktu itu kan belum ada anak-anak lagi. Jadi kita ngebel di Prambanan waktu itu. Ada umat Buddha laki ya, suruh tidur nemenin Bante di loteng, karena saya katakan, loh ini kan atapnya lain Bante. Kami tidur di sini, Bante tidur di loteng. Akhirnya panggillah seorang upasaka. Selamat,
Terus pagi-pagi berdana makanan. Saya juga nggak ngerti gimana kita berdana makanan sama biku. Bikunya itu lain sama biku kita ya. Kalau di Indonesia ini kan biku itu ada di meja makan. Kalau itu tuh dia duduk di lantai, gelar kainnya itu dia duduk, bawa bowl, mangkoknya taruh depannya, terus dia ngomong, ya sudah taruh di situ. Nah saya kan bingung, put in Bante, taruh di dalam, yes. Terus kan ada pisang gitu ya, pisang itu kita yang nggak ngerti, satu lirang itu kita siapin, bayangan saya kan nanti ngambil gitu, tapi nggak harus diambilkan. Wah, lah saya juga bingung, saya tek gini, itu masih kotor gitu loh, karena pisangnya nggak kita cuci gitu kan. Lah terus gimana? Put it in, taruh aja di mangkok tuh. Wah, seperti ini ditaruh Bante, yes. Jadi ya udah, taruh di situ. Nah, biku ini itu seorang tera, jadi udah belasan tahun jadi biku, namanya Bante Santa Cito itu tadi Wena ingat itu. Waktu kemudian berada di sini, itu saya deket sama dia, ngomong terus 3 hari. Sampai dia bingung juga. Kamu dapat pertanyaan ini dari mana? Dari pikiran saya. Nah, di situ saya mendapat jawaban tadi, ayam atau telur. Bante Santa Cito itu mengatakan, aku ngerti yang kamu mau. Pertanyaanmu aku ngerti benar ya. Sebentar. Bante Santa Cito itu meditasi sebentar, kira-kira 10 menit, dia ngomong, listen carefully. Dengar baik-baik. Wah, saya pasang telinga tuh ya. Ini pertanyaan yang sudah bertahun-tahun saya punya dan tidak pernah terjawab. Dia katakan, selama kehidupanmu, berkehidupan, itu pasti kamu sudah mengumpulkan parami. Parami itu apa? Kesempurnaan. Itu ada 10. Salah satunya adalah kebijaksanaan. Jadi waktu kamu itu memutuskan sesuatu, itu sudah ada kebijaksanaan yang melandasi. Makanya keputusanmu jadi benar. Itu menyebabkan kebaikan yang akan datang. Sebaliknya, begitu ada kebaikan yang datang dari keputusan yang benar, kita punya jasa kebajikan lagi yang bertambah. Jadi saya diterangkan tentang panya, saya tiba-tiba ngerti inilah jawabannya. Jadi ternyata kita ini nggak ngawur, gitu ya. Kita ini nggak ngawur, memutuskan sesuatu itu tidak begitu saja. Ada sangunya dari kehidupan lampau. Maka ibu bapak saudara-saudara, kalau sekarang ini kita ngomong-ngomong, saya mau berikan contoh yang saya alami, bukan dari buku ya, tapi dari kehidupan saya. Waktu ada orang dari UCLA, University of California, Los Angeles, datang untuk bikin film itu 40 tahun dalam kesunyian, membicarakan tentang G30S. Itu salah satu dari psikolognya itu mengatakan, kalau bisa kamu seperti itu pasti ada tokoh penting di masa kecil. Saya katakan siapa itu tokoh penting? Dia papi, tapi papi terus mati, dibunuh gitu. Yang lain. Nah saya ingat nenek saya. Nenek saya ini mempunyai cita-cita yang luar biasa. Jadi meskipun kami miskin, tapi Sima, saya panggil nenek saya Sima, itu selalu menabung dan beli perhiasan kecil-kecil. Ya gelang kecil. Pokoknya itu. Terus kalau suatu ketika saya diajak sama nenek saya, ini ditunjukin, ini untuk kakakmu. Yang perempuan itu sudah dicepuk kecil-kecil gitu. Ini untuk adikmu, ini untuk yang bungsu adikmu. Lah saya kan ngomong, lah buat amak. Dia jawabnya, kowe ora usah, kamu nggak usah. Kowe iso tuku dhewe, besok kamu bisa beli sendiri. Dan saya kok ya ndak iri, ndak ngapa ya, saya katakan yes. Seperti dapat dukungan. Jadi semangat saya itu dari kecil dapat dari mana coba?
Saya disuruh berhenti sekolah. Wes kowe golek duit wae ya, kamu biar adik-adikmu bisa sekolah, kamu berhenti sekolah cari duit. Iya. Nah kalau dipikir dari mana ini? Contoh lain, saya punya pengalaman dengan anak yang namanya Purwanto. Ini sekarang udah umurnya hampir 50 kali ya. Dia ini ball boy, kacung tenis ya. Yatim piatu. Dan dia di Klaten sini itu dipelihara oleh kerabatnya dengan cara si Pur ini bantu di warung. Kok mau ya? Dia gaulnya dengan anak-anak kacung tenis yang lain yang nggak keruan itu, rokok-rokokan, judi, mabuk, perempuan, malas, pakaiannya kumel gitu. Tapi anak ini enggak, dia tetap pakaiannya baik, bersih ya. Cari duit jadi kacung tenis yang rajin, penuh semangat, sehingga disukai pemain tenis karena Pur, ayo kacungin gitu ya. Dan dia belajar namplek, belajar main tenis, sehingga akhirnya saya jadikan pelatih saya waktu itu. Ayo Pur, ting-tingan lah istilahnya. Jadi saya selalu katakan pada dia, waduh kamunya jadi orang luar biasa, sangat kaya raya. Lihat nggak ada orang yang punya ranjang sebesar kamu, ranjang terbesar di dunia. Nggak ada orang yang kayanya seperti kamu, punya atap terluas di muka bumi. Karena apa? Tidurnya di lapangan tenis. Jadi saya katakan kamu ini kuwaya-ruwaya. Ya. Kalau diomong secara psikologis, pola asuhnya gimana? Kalau diomong secara psikologis, lingkungannya yang baik gimana? Dia kemudian saya jadikan anak asuh, mengalami masa yes mohanya tinggi, atanya selangit, seperti kalau pewayangan itu Petruk jadi raja, ya, Kere naik di balai, itu saya panggil karena saya lihat dia waktu ikut tenis, sekarang bukan kacung, dia ikut klub. Saya datang ke sana lihat dia tuh duduk dengan wah kayak bos gede itu. Oh, ya. Pulang saya katakan, Pur sini. Tadi aku melihat pemandangan yang luar biasa menarik. Ada anak kacung tenis itu dulu, sekarang raketnya Yonex, ikut klub, punya kacung yang lain, luar biasa loh, umpak-umpakannya, luar biasa sombongnya. Dia langsung gini, saya cuma ngomong, ojo mbok baleni ya, jangan kamu ulang. Dia ngomong ya, satu kali itu cukup. Dia sudah kembali sederhana, enggak macam-macam. Kok bisa dinasehati satu kali aja oke. Dia kemudian selesai di STM saya sekolahkan, kemudian pergi melanglang buana cari kerjaan, jadi pembantu chef di Jakarta. Chefnya ini orang Itali, keluar, dia menggantikan, tapi tetap gajinya bukan menggantikan gajinya chef. Dia tetap dipeletet, tergoda untuk mencuri. Jadi kalau ada daging itu datang 10 kilo, suruh nulis 15 kilo. Yang 5 kilo dibagi di antara mereka. Dia terganggu, hati nuraninya ngebel saya, Cilan, saya punya masalah gini-gini gimana? Saya ngomongin, kalau kamu tanya aku, jawabannya jelas, jangan mencuri. Karena kondisi kamu ini sekarang membaik, kalau kamu karma burukmu, kamu ambil, bisa-bisa kamu turun jadi. Kalau mau pindah kerja aja, atau minta naik gaji. Selesai. Itu semua dari mana? Untuk bisa membimbing diri ke arah yang benar dari mana? Satu, sekarang saya kasih kasus anak umur 10 tahun sekarang ini. Kalau kita flashback, ini anak lahir karena mamanya waktu umur 40 tahun pengen punya anak tapi enggak pengen punya suami. Jadi anak ini lahir sudah dalam posisi single mother, no father. Nah, karena mamahnya juga aneh-aneh punya kemampuan melihat alam lain, ternyata anak ini juga begitu. Jadi anak ini dari kecil itu sering diganggu makhluk halus dan untungnya mamahnya bisa berperan. Kalau si mamah ini cerita tentang anak yang biasanya dipanggil noni gitu ya, dia selalu katakan bocah ini soulnya dari kehidupan lampaunya itu matinya tua. Jadi dia bawa kebijaksanaan ke alam sekarang
dengan kondisi yang tidak seperti anak-anak lain seusia dia. Omongannya aneh-aneh. Kebijaksanaannya ora umum, enggak umum. Jadi anak ini meskipun mamahnya tuh kaya, senengannya wah koleksi yang macem-macem, merah, kuning, hijau di wajah yang biru misalnya gitu. Anak ini enggak. Dia tetap sederhana, pengendaliannya diri bagus, dan dia enggak banyak kemauannya. Contoh, sepatu. Dibawain duit 1 juta sama mamahnya, beli sepatu. Belinya apa? Aku mau beli sepatu Desle aja. Kata Pak Adi, itu sudah bagus. Jadi 1 jutanya ini kembaliannya hampir 800.000. Enggak kesengsem sama yang mewah-mewah. Dikasih berlian, ditata gitu. Noni mau yang mana? Aku enggak mau. Jam tangan Rolex. Punya banyak gitu tuh buat apa Tomah? Kalau beli buku, aku butuh 1 aja. Besok aja beli lagi. Itu udah beli ini. Oh, mamanya duitnya banyak. Enggak. Pakaian yang mahal-mahal, branded. Nehi, yang ini lebih enak dipakai. Apalagi di masa Covid. Celana pendek yang dari Bali itu paling banter 50.000, 30.000 dapat. T-shirtnya itu udah dipakai, pokak sampai jadi gombal mau dibuang. Jangan mah, ini enak. Pokoknya sopan dan nyaman dan bersih gitu aja. Mamanya malah kalah secara spiritual, ya. Kasih suruh anting-anting, enggak usah. Kupengku sakit. Bawa Singapura untuk dijeblet lubang, sekarang sudah buntet, sudah tidak lagi ada lubangnya karena enggak mau pakai. Dipameri HP canggih sama teman-temannya tuh. Aku enggak bisa disombongin. Kalau kamu mau sombong sama aku enggak bisa disombongin. Sampai saya ketawa kepinggal-pinggal. Oh, ada kata disombongin. Tapi kalau dia karena seneng gambar, alat gambar, dia tahu aku mau yang itu mahal karena aku butuh. Luar biasa ya. Jadi anak ini hura-hura mewah-mewah. Enggak. Ikut ngetren, gosip? Enggak. Kalau ditanya, "Nik, kok kamu enggak ikut gengnya anak-anak dengan WA, grup dan sebagainya?" Itu enggak ada gunanya mah. Menurutku itu enggak penting. Kalau gosip-gosip, itu bukan urusanku, enggak usah pengen tahu mah. Enggak menambah kualitas hidup. Saya sampai ngekek-ngekek, ngerti kualitas hidup segala macam. Pertanyaannya, apa diajari mama? Jangan salah, ini anak sering nasihati mama. Sering menasihati orang sekitar. Yang menarik baru saja ini ada teman yang sedih karena ayahnya meninggal. Ceritalah sama si Noni ini. Apa katanya? Enggak apa-apa. Kamu masih punya papa sampai umur 10. Aku dari kecil enggak punya papa, ya enggak apa-apa. Jadi kamu ya akan baik-baik saja. Luar biasa enggak? Nanti kalau mamahnya ini clash sama neneknya dia, mama sama mama gitu, dipanggil sama si Noni ini, mama kalau ngomong sama mak itu neneknya, mama kalau ngomong sama mak jangan ketus kayak gitu, kasihan mak, kan sudah tua. Nanti kalau ada apa lagi misalnya clash, dia diberitahu maknya, sebenarnya nggak cocok, tapi dia diam aja. Nanti dia ngomong-ngomong sama mamanya, mak itu maksudnya baik mah, meskipun kadang mak ini ya nggak ngerti dan nasihatnya ya nggak pas, tapi ya sudah wong sudah tua. Luar biasa loh, ya. Kalau lihat mamahnya bermasker malam yang segala macam, dia ngomongnya gimana? Mah, kamu ini sudah tua, sudah jelek, ndak usah gitu-gitu ya, ndak apa-apa. Dia bisa ngatur, mah nanti kalau aku sekolah luar kota, kamu kan kesepian, sendirian di rumah, kamu pergi ke sekolah aja, putra bangsa. Ngapain di sana? Masak buat Pak Adi sama Bu Endang dan guru-guru itu. Kalau urusan mati dia bisa ngomong, kamu jangan mati dulu. Tunggu sampai aku bisa mandiri. Itu dari umur 7 sudah ngatur seperti itu. Sekarang jangan mati dulu. Sekarang ini aku sudah lumayan. Aku ke sekolah bisa naik becak. Jadi enggak usah kamu antar, enggak apa-apa.
Tapi untuk makan aku masih butuh kamu, jadi kamu jangan mati dulu. Mamanya yang ketawa, coba toh Cik, aku dikatain sama Noni itu kayak gitu. Pertanyaannya, dapat dari mana? Maka kalau kita lihat kasus-kasus di sekitar kita, mungkin ada pertanyaan ya, ternyata bawa bekal sebagai manusia. Noni ini juga tanpa ada yang ngajari, dia mengajar dirinya untuk tahu malu dan tahu takut yang benar. Dia itu nggak pernah bisa matematika, jadi les matematika. Tapi yang lain pelajarannya dia pinter gitu ya. Jadi kalau dia ngomong mau belajar, itu bukan karena dia tuh mau belajar untuk dia sendiri. Dia ngomongnya, aku harus berjuang dapat nilai baik, biar bu guru ndak malu. Jadi dia melindungi gurunya. Wong sudah dilesi, kok Noni masih ndak bisa. Nah, terus piye coba, kan ya kasihan bu guru sudah ngajarin Noni. Aneh-aneh gitu. Dari mana ya? Mengenai hukum karma dia sudah bisa menerapkan dalam pengalaman sehari-hari. Dia sering ngomong, menganalisa diri dengan hal yang aneh-aneh juga. Aku kok seharian ini sial terus ya mah. Urusan juga enggak beres-beres. Berarti aku baru bayar karma buruk gitu ya Maya. Terus gimana supaya berhenti nih? Aku harus gimana supaya saldo karma baikku bertambah? Luar biasa. Mengenai cita-cita, dia sudah punya cita-cita yang luhur. Mah, besok aku mau jadi drawer. Drawer maksudnya ahli gambar. Karena drawer bisa juga berarti laci atau teacher gitu aja. Kayak Pak Adi itu mengidolakan Pak Adi. Kayak Pak Adi itu. Mungkin uangnya enggak banyak, mungkin uangnya enggak banyak. Tapi orang tuanya Pak Adi itu mesti bangga banget loh ya. Lah bisa punya anak yang kebajikannya luar biasa banyak. Itu papa mamahnya Pak Adi pasti bangga. Jadi yang Pak Adi itu bejo ya Pak ya. Untung ya Mah ya bisa jadi guru. Siapa yang ngajarin? Ini anak juga mengajar dirinya untuk dermawan. Seringkali ngajak mama ke wihara, aku mau berdana ke wihara. Katanya mamanya ke wihara ngapa? Ya enggak apa-apa, duduk aja di depan altar. Ya udah kayak meditasi gitu. Nanti dia ngasih dana, dah ya mah pulang. Jadi ngajari siapa? Kalau mengenai sekolah, dia selalu mengingatkan, mah sudah berdana ke sekolah, khususnya untuk hari-hari ulang tahun, itu harus mamanya harus kasih dana sekolah. Berdana loh mah. Nah yang sangat menarik, itu baru-baru saja ini ada guru muda kami, itu kehilangan suaminya, kecelakaan, padahal baru belum ada setahun ya, menikah dan dalam kondisi hamil. Waktu si Noni ini ngerti pengalamannya, penderitaannya, gurunya padahal sudah guru bertahun-tahun yang lalu karena dia sekarang sudah bukan muridnya guru ini. Dia ngomong, mah ambil duitku, kasihkan bu guru. Itu kasihan loh mah, itu suaminya meninggal padahal dia sekarang hamil loh mah. Kasih duitku. Jadi dia ngerti ini duitnya mama, ini duitku, yang di dana ini duitku. Terus dia kasih bersama sepotong kecil surat. Mah enggak boleh dibaca loh ya. Pokoknya ini duitku dikasihkan, dan duitnya itu kira-kira 20% dari tabungannya dia. Jadi kalau cuma persepuluhan, oh ini lebih ya. Dia nulis suratnya itu kayak gini. Ini saya peroleh dari, karena gurunya udah sangat-sangat terharu, sangat-sangat berterima kasih. Surat kecilnya ini ngomong gini, cuman mau bilang semangat ya Bu, walaupun dunia kadang gak adil, Bu Guru harus tetap kuat. Noni berterima kasih sampai sekarang karena Bu Guru sudah didik Noni. Jadi Noni mau balas budi. Noni sayang sama semua guru termasuk Bu Ratna.
Nangis tidak kita dengar gitu. Itu mamanya tuh nggak tahu, taunya baru sesudah surat ini dibaca oleh Bu Guru, baru mamah ini diberitahu suratnya kayak gitu. Pertanyaannya, dari mana dia dapat pola pikir seperti itu? Salah satu yang saya lihat bahwa orang itu harus tahu ya, bahwa kita ini tidak cuma lahir sekali. Kita ini hidup berkali-kali. Kenapa kita harus tahu itu? Supaya kita hati-hati dalam kehidupan kali ini. Dalam pewayangan, ini rebirth itu banyak diistilahkan titisan ya. Kalau di pewayangan itu Dewa Wisnu itu nitis ke Rama di Ramayana dan Krishna di Mahabharata. Dewa Ismaya menitis pada Semar sebagai punakawan. Dewa Antaboga menitis pada Togok itu di punakawan. Sementara Dewa Siwa menitis pada Betara Guru. Ini ilmunya dapat dari Pak Eko yang ahli pewayangan. Eko ngomong, saya tanya, loh kok iso Dewa Ismaya nitisnya ke punakawan? Kenapa? Sementara Dewa Siwa kok nitisnya pada kalangan dewa juga? Karena pada waktu masih jadi dewa, itu sering dua orang itu sakti-saktian. Jadi, ayo sakti mana? Jadi sering clash gitu. Makanya kemudian lahirnya sebagai Togok dan Semar. Jadi setiap kehidupan itu kita harus baik ya. Maka kesimpulan kita, gawan bayi, mari kita perbaiki kehidupan kita. Sekarang, ayo Bu Susan. Siddhartha reached enlightenment under this tree? Yeah? Anyhow, a tree just like this one. Lama! Lama, is it true? Is this really like Siddhartha's tree? Well, probably something very similar. It was outside a little village called Bodh Gaya. Siddhartha sat under a great tree, just like this one. He had found the middle way and restored his body to health. And then 5 girls appeared. They looked like innocent village girls, but in fact they were the 5 daughters of Mara, Lord of Darkness. They were the spirits of pride, greed, fear, ignorance, and desire. And Mara had sent them to tempt Siddhartha away from his search. Mara had tried to
tempt Siddhartha in the cleverest of ways, by disguising the temptations of life in the simplest forms. But Siddhartha was looking beyond form, beyond the present, and now Mara was enraged. It seemed as if Mara had been defeated, but in fact, he had not yet given up the battle. Now he attacked again. You who go where no one else will dare. Will you be my god, architect? Finally I have met you. You will not rebuild your house again. But I am your house. And you live in me. O Lord of my own ego. You are pure illusion,
You do not exist. The earth is my witness. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ini saya ambil di bagian pencerahan saja. Mengapa saya tertarik untuk menayangkan di bagian pencerahan? Karena pertama-tama dalam potongan film tersebut itu jelas sekali bahwa Siddhartha itu mendapat tantangan, ya, istilahnya kalau di film itu godaan. Dan godaannya itu dari siapa? Godaannya dari Mara gitu. Ini si raja kegelapan, ya. Nah, Mara ini kalau di dalam video tadi itu menggoda Siddhartha dengan berbagai trik gitu, berbagai cara dan berbagai strategi. Mulai dari hal yang paling sederhana, lalu ketika tidak berhasil, mulai dengan mengganti dengan yang dahsyat, godaannya itu kelihatan sekali gitu. Dan ketika Siddhartha itu berhasil melampaui godaan yang begitu besar dan nyata, Mara ini nggak puas, ya, si raja kegelapan ini masuk untuk menggoda Siddhartha itu dari sisi yang paling halus dan nggak kelihatan gitu. Yang terakhir itu adalah ego gitu. Jadi kalau kita lihat dari cuplikan film The Little Buddha tadi, ternyata godaan yang paling sulit diruntuhkan itu adalah diri sendiri, ya, ego gitu. Jadi kalau kita lihat film tadi, Siddhartha mendapatkan pencerahan ketika dia berhasil melihat bahwa Atta itu adalah sebuah ilusi gitu. Setelah mengalami berbagai refleksi atas godaan-godaan yang dia hadapi selama saya kira 6 tahun, ya, Siddhartha itu mencari jati dirinya gitu sampai mendapatkan pencerahan. Mengapa saya tertarik dengan cuplikan film ini? Karena Mara, si raja kegelapan itu bisa saya analogikan, kalau di psikologi itu ada istilah 3 sisi gelap dari pribadi manusia gitu. Nah, 3 sisi gelap ini saya bayangkan itu adalah loba, dosa, dan moha gitu. Nah, kalau di dalam film tadi, loba, dosa, mohanya itu divisualisasikan dalam bentuk 5 gadis desa yang sangat sederhana gitu. Kalau kita lihat, 5 gadis desa itu mewakili kesombongan, pride gitu. Lalu yang kedua itu mewakili keserakahan. Yang ketiga itu mewakili ketakutan. Jadi kita itu selalu takut, khawatir gitu. Dan yang keempat itu hasrat, desire, apapun, ya. Lalu yang terakhir itu adalah kemalasan. Jadi kita itu suka mengabaikan segala sesuatu, nggak peduli gitu. Nah, sebetulnya 5 hal ini itu sungguh mewakili loba, dosa, dan moha gitu. Loba, dosa, moha ini nanti kalau kita lihat dalam teori psikologi, itu semuanya ada di bagian 3 sisi gelap dari kepribadian manusia gitu, ya. Jadi mengapa saya tertarik untuk memutar dulu film The Little Buddha ini, cuplikannya, supaya nanti kita bisa melihat bahwa apa yang disebut 3 sisi gelap dalam kepribadian manusia itu sebetulnya syarat dengan loba, dosa, moha. Kalau dalam film tadi itu syarat dengan 5 hal tadi yang diwakili oleh perempuan yang sederhana. 3 sisi gelap kepribadian manusia ini memang sudah menjadi fokus dari penelitian di psikologi
Itu saya kira sejak sebelum zamannya Freud ya. Jadi itu mungkin abad ke-17 gitulah. Itu mulai orang itu melihat ada tipe-tipe manusia yang punya kepribadian yang ini nggak bisa kita kategorikan sebagai individu yang psikotik ya. Kalau individu psikotik itu artinya dia itu tidak connect dengan realita. Nah, dalam ilmu psikologi itu biasanya kita sebut sebagai skizofrenia gitu. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat orang yang mulai di jalan-jalan. Karena di Indonesia tuh keluarga kalau punya anggota keluarga yang psikotik itu nggak dirawat gitu. Biasanya dilepaskan di jalan-jalan. Nah, kalau yang kita lihat di jalan itu biasanya sudah psikotik. Nah, kalau psikotik itu jelas kalau nggak dibiarkan di jalan itu biasanya dimasukkan di institusi, di rumah sakit, atau di lembaga perawatan orang yang mengalami gangguan mental. Nah, problemnya, sisi gelap kepribadian yang ada di dalam diri manusia ini tetap membuat manusia itu connect gitu dengan lingkungannya gitu. Nah, sehingga kita nggak bisa mengatakan individu-individu ini perlu dilembagakan gitu. Perlu dimasukkan ke rumah sakit atau di pusat perawatan orang yang mengalami gangguan mental. Dan menariknya, kalau kita lihat orang yang punya sisi gelap dari kepribadian ini, kalau yang ekstrim, itu biasanya kita bisa merasakan orang ini sungguh membuat lingkungan sekitar itu mengalami gangguan mental juga gitu ya, atau menurunkan kesejahteraan psikologis dari orang-orang di sekitarnya. Nah, biasanya kita merasa orang ini tuh sebagai orang yang sulit. Nah, problemnya riset itu menunjukkan sebetulnya kita semua punya 3 sisi gelap ini gitu. Nah, kalau itu tidak ekstrim, itu biasanya ya kita nggak akan merugikan orang lain gitu. Tetapi sebetulnya di dalam riset ditunjukkan nggak ada orang yang terbebas dari 3 sisi gelap dari kepribadian manusia itu gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya itu bukan orang yang psikopat misalnya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Belum aja gitu ya. Karena sebetulnya kita punya sisi gelap itu. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan ajaran Buddhism bahwa kita semua punya loba, dosa, dan moha. Nah, sehingga kita perlu sangat hati-hati mencermati dan merasakan kapan perilaku saya ini syarat dengan loba, kapan perilaku saya ini syarat dengan dosa, dan kapan perilaku saya ini syarat dengan moha. Nah, sama gitu. Kita perlu meneliti diri sendiri kapan saya itu mulai menunjukkan gejala psikopat gitulah, kira-kira begitu. Nah, nanti saya tunjukkan 3 sisi gelap dari kepribadian manusia itu apa aja. Nah, yang menarik, ada ahli lain itu yang merasa bahwa manusia itu nggak hanya punya 3 sisi gelap dari kepribadian. Manusia itu juga punya 3 sisi terang kepribadian. Jadi sebetulnya kita perlu bersyukur karena gelap dan terang itu ada di dalam diri kita. Nah, sehingga mana yang akan menang, itulah kita yang perlu mengolahnya gitu kan. Nah, 3 sisi terang ini kalau saya padankan dengan ajaran Dhamma atau ajaran kebenaran, itu adalah aloba, adosa, dan amoha. Kira-kira begitu. Mana yang akan menang, itu tergantung pengolahan di dalam diri kita. Karena Siddhartha tadi sebetulnya kan mengolah diri secara terus-menerus, mencermati diri, mencermati pikiran, mencermati emosinya, mencermati perilakunya sendiri, dan mencermati energinya sendiri, sehingga dia itu akhirnya tercerahkan bahwa semua itu adalah ilusi, begitu ya kira-kira. Ini yang akan saya ulas hari ini. Nah, apa itu 3 sisi gelap dari kepribadian manusia? Kalau di psikologi, yang pertama itu adalah kita itu punya ciri-ciri narsisistik gitu ya. Kalau di sini tulisannya narsisism. Lalu kita itu sebetulnya punya juga sisi yang namanya Machiavellianism. Ini berasal dari nama tokoh yang namanya Machiavelli gitu. Sementara kalau narsisism itu juga berasal dari mitos gitu, legend.
cerita bahwa ada orang yang jatuh cinta dengan dirinya sendiri, itu namanya narsisus gitu. Jadi ini berasal dari dua nama. Yang satu itu Machiavelli, yang satu narsisus gitu. Dua orang ini punya trait yang sangat kuat, yang akhirnya kita itu menamai sesuai dengan nama orang itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah psikopat. Nah, tiga hal ini memang pada orang-orang tertentu itu sangat menonjol. Sehingga kita bisa mengatakan si A itu psikopat, si B itu narsis, si C itu Machiavellianism gitu. Tetapi sebetulnya kita semua punya ketiga hal ini. Tiga sisi gelap dari manusia ini, nanti kalau kita lihat itu merupakan ciri atau mewakili dari loba, dosa, dan moha. Nah, lalu ahli yang baru-baru ini meneliti kepribadian, mereka itu menemukan tiga sisi positif atau sisi terang dari kepribadian manusia yang kalau saya padankan dengan ajaran kebenaran atau dhamma, itu aloba, adosa, dan amoha. Apa tiga sisi terang dari manusia? Itu Kantianism, itu dari Kant, lalu faith in humanity, keyakinan bahwa manusia itu adalah positif, lalu yang ketiga itu adalah humanisme, yakin pada martabat dan harkat manusia. Kita tuh sebetulnya punya 6 hal ini selalu berperang di dalam diri kita. Nah, kita mulai dari yang narsisistik. Narsisistik ini sangat mewakili moha. Nah, mari kita lihat sejauh mana moha kita itu besar di dalam diri kita gitu ya. Seperti Siddhartha tadi mencoba melihat apakah mohanya itu cukup besar atau enggak di dalam dirinya. Maka tadi diwujudkan dalam godaan 5 perempuan desa yang kelihatannya sederhana gitu. Tetapi tadi dikatakan bahwa Siddhartha itu bisa melihat itu semua adalah ilusi diri. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kita itu merasa paling cantik, paling pinter, paling hebat, paling disayangin orang gitu ya. Nah, kalau ini besar banget, berarti sisi gelap moha kita itu gede gitu. Nah, yang kedua, apakah kita itu termasuk orang yang kurang empati terhadap orang lain? Jadi, ciri-ciri orang yang narsis itu adalah kalau berbicara dengan orang lain, dia itu akan mendominasi pembicaraan dan yang dibicarakan adalah dirinya. Sehingga saya tidak empati bahwa orang itu sebetulnya sedang ingin menceritakan dirinya, itu satu. Dan saya juga tidak empati bahwa orang itu sudah bosan mendengarkan apa yang saya omongkan gitu. Nah, kalau kita itu, coba kita semua perhatikan, dalam berinteraksi, kalau ada orang mau sharing, belum selesai sharing kita sudah ngomong, oh iya kalau anak saya begini. Lalu akhirnya 90% pembicaraan itu tentang anak saya. Padahal lawan bicara kita sedang mau cerita anaknya gitu. Lagi ada orang yang cerita tentang bagaimana mereka berhasil melampaui tantangan hidup. Belum selesai bercerita kita sudah ngomong, saya dulu juga begini. Lalu 90% pembicaraan itu justru berbicara tentang diri kita yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh lawan bicara kita gitu. Nah, ini bisa secara lisan maupun dalam teks. Coba kita semua perlu perhatikan ini gitu. Nah, kalau kita itu tidak empati dan mendominasi pembicaraan sehingga membuat orang lain itu sebetulnya bosan dengan apa yang kita katakan, ya hanya sopan aja, nggak ngomong bahwa bosan. Nah, maka mungkin sisi moha kita, narsisistik kita itu gede banget gitu. Nah, lalu kita butuh dipuja nggak? Butuh followers, butuh viewers, ya, butuh like. Jumlahnya berapa gitu. Semakin kita itu mengharapkan tanggapan-tanggapan semacam ini, baik dalam interaksi langsung maupun di media sosial, maka moha kita gede, narsisistik kita tuh gede banget. Jadi 1 dari 3 sisi gelap kita itu berarti menonjol. Kita sombong atau enggak? Sombong itu ada 2.
suka membanggakan dirinya secara berlebihan, itu sombong dengan pride-nya. Atau bentuk lain adalah saya tidak mau mengakui segala kelemahan saya. Mungkin saya itu tidak mengekspos kelebihan saya, tetapi saya sungguh-sungguh tidak mau mengakui kelemahan saya. Jadi orang lain mungkin tidak tahu kalau dia sombong gitu, tapi yang tahu adalah dirinya sendiri. Karena saya nggak mau kelihatan jelek, saya nggak mau dinilai negatif, saya selalu harus tampil dengan perfect, sehingga kalau ada salah sedikit saja harga diri saya terlukai. Nah mungkin orang ini nggak mengekspos gitu, nggak suka cerita tentang keberhasilannya, tetapi takut gagal, takut dinilai negatif. Itu adalah sebuah kesombongan yang meskipun orang lain itu nggak bisa lihat, seharusnya kita sendiri perlu tahu. Itu adalah moha. Nah lalu berpusat pada diri itu jelas. Jadi kalau cerita yang diceritakan dirinya sendiri, kalau saya itu membantu orang lain, sebetulnya saya tidak sedang membantu orang lain, tetapi saya ingin diakui oleh orang lain bahwa saya itu peduli. Nah ini artinya berpusat pada diri sendiri. Nah biasanya orang narsisistik itu juga suka menuntut orang lain itu diharapkan berperilaku, berpikiran, dan berperasaan seperti yang diharapkan. Kalau orang lain itu tidak berperilaku, berpikiran, dan berperasaan seperti yang saya harapkan, saya kecewa dengan orang itu gitu. Dan biasanya saya menganggap orang itu negatif. Nah, ini celakanya lagi, narsisistik itu juga manipulatif. Meskipun tidak sebesar, nanti kalau kita lihat pada yang satunya ya, manipulasi orang narsisistik itu tidak sangat besar, tetapi tetap memanipulasi. Apa maksudnya memanipulasi? Dalam berinteraksi dengan orang lain, saya itu entah dengan bagaimana caranya, selalu membuat orang itu terkagum-kagum pada saya. Ini yang kita sebut dengan manipulasi ya. Jadi saya itu kayak bermulut manis, saya itu menampilkan diri sebagai orang yang wah, nice people. Tujuannya adalah supaya orang itu mengagumi saya. Ini adalah manipulasi. Nah meskipun tidak terlalu besar, seorang narsisistik itu juga suka mengeksploitasi orang lain gitu. Tapi ini nggak terlalu besar. Nanti kita lihat di dua trayek yang lain, dua sisi gelap dari kepribadian yang lain. Nah lalu yang jelas orang yang narsis itu iri hatinya gede banget. Itu mohanya besar banget. Kenapa? Karena nggak bisa melihat orang lain itu lebih baik dari dirinya. Jadi muditanya nggak ada kalau istilahnya dalam Dhamma. Maka karena ciri-cirinya seperti ini, saya itu menempatkan moha yang sangat besar di dalam kepribadian narsisistik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau ini tuh kita rasakan besar banget di dalam diri kita, maka paling enggak itu kita punya satu sisi gelap yang sangat menonjol. Nah, kalau dalam bahasanya Dhamma, itulah moha kita yang paling gede. Nah, sekarang kita lihat Machiavellianism. Nah ini yang saya katakan tadi, ini ciri utamanya itu eksploitatif. Ini lebih gede dari narsisistik. Ciri utama dari Machiavellianism itu adalah manipulasi. Jadi kalau yang narsisistik itu ciri utamanya apa? Suka dipuja, suka dikagumi, merasa diri paling, dan selalu iri hati pada orang lain. Sementara kalau Machiavellianism tidak kayak gitu. Dia itu nggak butuh dipuja, dia itu nggak butuh dikagumi, dia itu tidak butuh melihat dirinya sendiri itu lebih baik dari orang lain. Dan kalau ada orang lain yang lebih baik, tipe kepribadian yang Machiavellianism ini tidak akan iri hati. Itu bedanya itu. Tapi yang paling gede dari ciri-ciri kepribadian ini adalah eksploitatif, manipulatif, strategis. Tujuannya apa? Membuat semua yang ada di sekitarnya sebagai sarana memenuhi tujuannya. Nah, tapi dia nggak narsis ya, dia nggak butuh like, dia nggak butuh followers, dia nggak butuh viewers, itu nggak penting. Karena saya punya tujuan yang akan saya capai, dan semuanya yang ada di sekitar saya, entah benda mati,
atau itu manusia, atau apapun di sekitar saya, itu adalah kendaraan saya menuju tujuan saya. Nah, maka orang ini bedanya dengan narsisistik itu adalah kalau yang narsisistik itu tidak selalu punya tujuan yang jelas untuk dicapai. Karena orang narsisistik itu kebutuhannya dipuja, itu aja. Bahkan kalau dia itu bekerja, dia mungkin tidak berprestasi. No problem. Karena yang penting saya itu dipuja-puja. Maka ciri-ciri orang narsisistik itu adalah, kalau kita bilang delusi atau waham, itu adalah waham megalomania ya. Wahamnya itu kebesaran. Nah, ini kalau jadi psikotik, biasanya dia merasa diri nabi, merasa diri sebagai the Buddha, padahal belum mencapai pencerahan, lalu merasa diri sebagai Tuhan. Maka tadi godaan yang paling akhir, kalau kita lihat dalam cuplikan film The Little Buddha, itu adalah jadilah Tuhanku, gitu kan. Kata-kata Mara tadi kan jadilah Tuhanku, lalu dia mengatakan no, kamu adalah ilusi. Nah, maka kalau orang yang psikotik dan itu narsisistik, bukan hanya ilusi, sudah jadi delusi. Itu adalah waham. Maka delusi itu adalah moha. Maka hati-hati dengan narsisistik gitu. Karena bisa jadi kita itu merasa sebagai nabi. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, sementara pada tipe Machiavellianism itu nggak butuh itu gitu. Saya juga nggak butuh dianggap paling pandai. Saya nggak butuh dianggap paling pinter. Saya nggak butuh dianggap paling top. Nggak penting. Yang penting saya itu punya tujuan. Misal, saya pengen jadi presiden. Bukan persoalan saya pengen dikagumi. Saya memang punya cita-cita jadi presiden. Atau saya pengen kaya. Itu tujuan hidup saya adalah kekayaan. Atau saya itu pengen jadi top manager. Atau saya ingin menjadi businessman. Tujuan saya itu jelas kalau Machiavellianism. Dan saya berinteraksi dengan lingkungan sosial saya, itu saya gunakan untuk mencapai cita-cita saya. Bedanya itu dengan narsisistik itu. Nah, maka biasanya orang ini bisa jadi sangat sukses. Dan sangat dikagumi gitu. Wah, hebat ya. Si A itu sekarang jadi anggota dewan. Si B itu sekarang jadi gubernur. Si C itu sekarang jadi orang kaya. Dan mereka itu merasa dia harus menjadi the man of the year gitu kan. Artinya justru mungkin orang-orang ini mendapatkan banyak penghargaan dari masyarakat. Karena memang tipikal Machiavellianism itu prestasinya gede. Karena dia itu tujuannya adalah keberhasilan. Dan orang kalau nggak peka, itu nggak ngerti bahwa mereka semua itu sebetulnya dimanfaatkan oleh orang yang punya tipe kepribadian ini. Karena dia sangat ahli manipulasi, itu sampai kita itu nggak sadar kita sedang dimanfaatkan. Ini hebat loh. Bahkan kita itu merasa orang itu baik, orang itu perlu dibantu, orang itu perlu disupport. Ciri yang lain itu adalah dia tuh penuh perhitungan. Jadi kalau kira-kira saya gagal dengan Pak Adi nih, Pak Adi nggak bisa saya manipulasi, saya akan mundur teratur. Dan Pak Adi nggak ngerasa kalau saya mundur teratur. Pak Adi juga nggak merasa saya hianati, karena dia itu perhitungannya bagus banget gitu. Kapan saya mundur dari Pak Adi, kapan saya perlu maju lagi untuk mendekati Pak Adi, dia itu sangat strategis. Biasanya orang-orang macam ini tuh malah dijadikan leader loh. Ini kita perlu hati-hati. Ini sangat dikagumi, dijadikan leader, dianggap negosiator ulung gitu kan. Dia dianggap orang yang bisa menjalin jejaring sosial. Biasanya orang-orang kayak gini tuh di perusahaan-perusahaan besar, dia itu akan menjadi top manajernya di situ gitu. Mengapa? Ya karena itu mempesona. Coba yang penuh tipu muslihat itu. Open minded, seolah-olah friendly, dan nampak manner banget gitu. Jadi kayak kalau bersalah itu tuh kayak minta maafnya cepat gitu ya. Nah, orang ini tuh pasti banyak dibicarakan. Wah, ya ampun, menyenangkan ya punya pimpinan seperti dia. Padahal sebetulnya dia nggak tulus.
Dan kita itu bisa termehek-mehek, kelepek-kelepek gitu kalau dengan orang yang macam ini. Dan kita itu bisa nurut aja, disuruh dia apapun itu kita bisa nurut. Dan dengan ikhlas gitu loh nurutnya gitu dengan orang-orang macam ini. Maka orang ini tuh tidak akan pernah berelasi dengan orang lain yang tidak bisa dia kendalikan. Karena orang ini pengen hidupnya itu terkendali. Nah maka nanti kalau dia ketemu dengan orang-orang yang nggak bisa dia dekati, nggak bisa dia pengaruhi, dia akan mundur teratur. Dan orang ini meskipun nampak friendly gitu, sebetulnya dia itu berkompetisi dengan orang yang diramah tamahin gitu. Sebetulnya begitu. Maka ciri dari Machiavellianism ini bagi saya adalah loba, bukan moha. Karena sebetulnya dia nggak ingin disanjung-sanjung, dia itu nggak ingin dipuji-puji, dan orang ini tuh sangat realistis ya. Jadi dia itu tidak penuh ilusi, tetapi serakah. Mengapa? Karena ingin mencapai tujuan hidupnya itu sebanyak-banyaknya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan orang lain di sekitarnya. Ini kalau menurut saya, ini godaan yang kelihatannya halus. Karena kan saya sendiri merasa berprestasi loh, betul nggak? Kalau dalam film potongan The Little Buddha tadi, ditulis oleh Bulani itu, godaan kepuasan diri atau ketenangan diri gitu ya. Karena berarti kita ini merasa saya itu sudah berhasil menjadi pemimpin. Saya ini berhasil membawa institusi ini, membawa organisasi ini, membawa perusahaan ini ke tujuan yang dicita-citakan bersama. Saya berhasil mengangkat keluarga saya dari kemiskinan. Saya berhasil mengangkat harkat dan martabat bangsa ini menuju ke sesuatu yang megah gitu ya, sesuatu yang bagus gitu. Bangsa ini bukan lagi bangsa yang direndahkan oleh bangsa lain. Saya sudah bisa mengangkat bangsa ini punya nama di antara bangsa-bangsa lain gitu. Nah ini kan kayak saya itu tuh pahlawan banget. Nah padahal itu belum tentu. Bisa jadi sebetulnya itu adalah tujuan dari pribadi saya untuk mencapai hal-hal yang saya inginkan di dalam hidup gitu. Maka ini yang saya sebut loba sebetulnya. Karena orang ini gak iri tetapi dia serakah. Pengen segala sesuatu itu sesuai dengan yang dia cita-citakan. Dan orang macam ini menjadi sangat puas diri karena memang gak banyak musuhnya. Beda dengan yang narsis ya. Kalau yang narsis tadi itu masih banyak orang gak suka gitu. Tapi kalau yang tipe ini populer biasanya orangnya gitu. Dan kayak dikultuskan gitu ya, dipuja-puja oleh orang lain. Meskipun sebetulnya dia nggak ingin dipuja. Tetapi kan ini yang bikin keblinger. Karena saya merasa jalan saya betul. Karena saya itu nggak konflik dengan orang lain. Machiavellianism itu ciri-cirinya adalah strategi, manipulatif, eksploitatif untuk mencapai tujuan. Kalau narsisistik itu ciri-cirinya adalah butuh pemujaan. Saya nggak penting punya tujuan atau enggak, yang penting saya itu dihargai dan saya merasa orang yang paling gitu kan. Nah ini yang terakhir dari 3 sisi gelap manusia. Itu psikopat atau sosiopat. Biasanya orang membayangkan sudah jadi serial killer, pembunuh berantai, kriminal. Memang biasanya psikopat ini endingnya adalah kriminal. Tetapi tidak selalu orang psikopat itu menjadi kriminal atau melakukan tindak kejahatan yang membuat dia itu bisa dipenjarakan, bisa diadili secara hukum. Nah, psikopat itu ciri-cirinya adalah jelas tidak punya empati. Ini paling gede tidak punya empatinya. Narsisistik itu juga nggak punya empati. Machiavellianism itu nggak punya empati. Tetapi ciri paling gede dari psikopat itu adalah nggak punya empati. Perasaannya tumpul. Jadi flat affect. Nah, psikopat ini sama dengan Machiavellianism dalam hal memanipulasi. Sama gedenya. Psikopat itu juga mempesona, sama dengan Machiavellianism gitu ya. Tetapi tidak punya rasa bersalahnya itu lebih gede dibandingkan yang narsisistik dan Machiavellianism.
Nah, bedanya apa dengan Machiavellianism? Psikopat itu nggak punya tujuan hidup jelas. Psikopat itu ciri-cirinya impulsif, maka mengapa dia bisa bunuh orang? Tidak terkendali, beda dengan Machiavellianism. Hidup dia itu sungguh terkendali. Dia nggak mau melanggar hukum, karena dia tahu kalau melanggar hukum itu cita-citanya nggak tercapai. Kalau psikopat ini nggak punya cita-cita gitu. Jadi memang yang penting itu hasratnya itu gede banget. Bedanya dengan Machiavellianism itu tanggung jawabnya besar. Karena dia bisa jadi pimpinan. Sementara kalau psikopat itu jelas nggak punya tanggung jawab. Machiavellianism itu realistis, strategis. Kalau psikopat ini tidak realistis. Maka mengapa kalau orang itu psikopat, itu remajanya itu lebih sering nampak melakukan tindakan kenakalan gitu, delinkuensi. Itu psikopat itu biasanya sejak kecil itu sudah melakukan hal-hal yang melanggar norma atau moralitas. Sementara kalau Machiavellianism tidak. Dia nggak akan melanggar norma. Dia nggak melanggar moralitas gitu. Karena dia tahu kalau melanggar itu tujuannya tidak tercapai. Celakanya ada orang yang tiga-tiganya ini besar. Ya, jadi tidak harus dominan salah satu ini. Bisa jadi kita ini tiga-tiganya besar. Nah, kalau kita itu tiga-tiganya besar, wah ini sulit diobati. Artinya untuk mencapai pencerahan itu sulit sekali. Psikopat ini kalau saya analogikan, apa yang besar dalam diri orang yang psikopatinya tinggi itu adalah loba. Karena dia itu serakah ingin mencapai tujuannya, meskipun tujuannya nggak sejelas Machiavellianism gitu ya. Dan dosa, kenapa? Karena dia itu nggak suka ketika orang lain itu tidak melakukan hal yang diharapkan. Maka mengapa orang psikopat itu bisa bunuh orang lain? Itu karena nggak hanya loba, tapi dosanya besar banget. Dia mudah benci, mudah marah, kalau segala sesuatu itu tidak seperti yang dia harapkan. Saya ke sini dulu. Biasanya ini dalam riset, 3 sisi gelap manusia ini cenderung dimiliki orang yang berusia muda. Jadi semakin tua, harusnya 3 sisi gelap manusia ini tuh semakin berkurang. Nah, kalau sudah tua masih punya, nah itu berarti pencerahan semakin jauh. Nah, ini orang muda itu semakin menunjukkan 3 sisi gelap ini. Nah, saya bersyukur ini Pak Adi dan Bu Lani karena dominasi yang punya 3 sisi gelap ini laki-laki gitu. Maka kalau kita lihat film-film dokumenter, serial killer itu jarang perempuan ya. Serial killer itu laki-laki gitu biasanya. Yang narsis itu kebanyakan laki-laki, meskipun perempuan itu suka dipuji gitu ya. Tapi ternyata narsisistik itu laki-laki gitu. Jadi ini agak memutarbalikkan asumsi kita bahwa perempuan itu lebih narsis gitu. Nah, 3 sisi gelap manusia ini juga lebih dimiliki oleh orang yang motivasinya untuk berkuasa itu besar. Lalu yang melihat seks itu adalah sarana untuk mencapai kepuasan diri. 3 sisi gelap kepribadian manusia ini juga cenderung dimiliki oleh orang yang sangat suka berprestasi. Lalu afiliasi tapi bukan relasi mendalam, itu artinya orang yang suka popularitas itu cenderung punya 3 sisi gelap manusia ini. Dan orang yang suka mengembangkan diri terus-menerus, dalam arti pengembangannya bukan menuju ke spiritualitas, tetapi continuous learning ya. Itu biasanya godaannya adalah 3 sisi gelap ini. Jadi hati-hati ya. Wah, kita tuh kadang-kadang punya karyawan, punya staf, punya anak yang motivasi berprestasinya tinggi gitu, kita kasih reward terus. Kita perlu hati-hati. Kalau nggak hati-hati, yang lebih besar itu adalah loba dosa moha atau 3 sisi gelap dari kepribadian manusia. Nah, biasanya orang yang punya banyak mekanisme pertahanan diri, ini istilah di psikologi, yang tidak jujur dengan diri sendiri, yang suka menyalahkan dunia atau menyalahkan orang lain, yang suka bikin alasan macam-macam untuk melindungi egonya. Nah, ini biasanya sangat erat kaitannya dengan 3 sisi gelap kepribadian tadi gitu.
Lalu orang yang egois, orang yang konsumtif, itu juga beresiko untuk punya 3 sisi gelap dari kepribadian manusia. Nah, kadang kita suka juga nih orang yang berani ambil risiko. Kita suka nih orang yang bisa pimpin dan pengaruhi orang lain gitu kan. Sehingga kadang-kadang ada yang sekolah leadership, sekolah kepribadian gitu kan. Nah, ini hati-hati. Karena sebetulnya ini semua kalau kita nggak cermati itu bisa menyuburkan 3 sisi gelap kepribadian manusia. Maka mengapa saya itu memutar potongan film The Buddha saat mengalami pencerahan, sebetulnya film itu mau mengatakan hati-hati loh dengan godaan-godaan ini. Karena kalau nggak kita sadari, sebetulnya kita itu bisa terjerumus ke dalam loba dosa moha. Dan kalau di psikologi bentuknya adalah 3 jenis kepribadian yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Itu kalau di psikologi namanya dark triad gitu. 3 sisi gelap dalam diri manusia. Nah, sekarang itu kita mau bicara tentang sisi terang. Nah, ternyata kita semua itu juga punya sisi terang. Yang pertama itu namanya Kantianism. Itu artinya apa? Manusia itu juga punya sisi terang, bisa memperlakukan orang lain secara manusiawi, bukan memperalat. Nah, ini kan jelas tidak loba dan tidak dosa. Karena saya tidak menggunakan orang lain sebagai sarana saya untuk mencapai tujuan. Jelas, kalau ini kita perbesar, itu berarti Machiavellianism kita harusnya semakin kecil. Karena saya tidak ingin memperalat orang lain. Saya mau memperlakukan orang lain secara manusiawi. Nah, lalu yang kedua, sisi terang kita itu adalah humanism. Setiap dari diri kita itu menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang yang ada di dunia ini. Ini kan berarti welas asih ya. Saya punya compassion gitu. Nah, kalau saya itu punya welas asih dan saya punya compassion, tentu saya tidak akan mengembangkan 3 sisi gelap diri saya. Kalau saya itu menghargai setiap orang, saya nggak mungkin eksploitasi. Kalau saya menjunjung harkat dan martabat manusia, nggak mungkin saya membunuh orang itu atau menyakiti. Artinya, saya itu tidak mengembangkan Machiavellianism maupun psikopati saya. Dan kalau saya menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang, nggak mungkin saya itu narsis. Karena saya punya keyakinan setiap orang itu punya harga. Bukan saya yang sangat berharga. Dan yang terakhir, faith in humanity. Itu artinya apa? Bahwa saya yakin manusia pada dasarnya baik. Saya yakin manusia itu bisa dipercaya. Oleh karena itu saya tidak akan memanfaatkan manusia lain. Karena saya menghormati ada kebaikan di dalam setiap diri manusia. Nah, maka ini yang saya sebut. Kalau kita mengembangkan ini semua, artinya kita sudah melangkah ke aloba, adosa, dan amoha. Nah, ini menarik lagi nih. 3 sisi gelap manusia tadi itu cenderung yakin bahwa tidak ada manusia yang baik. Jadi ini kebalikan ya. Maka orang yang sangat dominan 3 sisi gelapnya itu tidak akan menghargai manusia yang lain. Tidak akan bisa percaya manusia yang lain. Dia akan penuh konflik di dalam relasi. Nah, ini menariknya lagi. Riset menunjukkan kepuasan hidup orang yang mengembangkan 3 sisi gelap tadi itu rendah. Dia nggak akan pernah puas. Karena ciri-cirinya adalah loba, dosa, dan moha. Nah, lalu kalau diukur nih, pakai skala gitu, ternyata rasa bersalahnya tuh rendah. Orang ini sebetulnya tidak bertanggung jawab, lalu tidak welas asih, tidak empati, dan tidak suka mengembangkan nilai-nilai luhur. Nah, ini kan berarti kalau kita mengembangkan 3 sisi gelap tadi dalam kepribadian manusia, psikopat, narsisistik, dan Machiavellianism, itu artinya kita semakin jauh dari pencerahan. Kenapa? Karena kita semakin loba,
semakin moha, semakin dosa. Kita tidak pernah belajar untuk melakukan hal yang sebaliknya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selain kita mencermati diri kita masing-masing yang sudah punya putra dan putri, mari kita lihat apakah kita sudah menjadi parent yang baik, sehingga kita itu tidak membantu anak-anak kita mengembangkan 3 sisi gelap kepribadian manusia. Sekarang 3 sisi terang. Pak Adi, saya bersyukur karena cenderung dimiliki perempuan, ya kan? Artinya ketika saya dilahirkan sebagai perempuan saat ini, kata Bulani, saya punya hoki, Pak. Kenapa? Paling enggak itu saya sudah punya modal untuk aloba, adosa, amoha. Nah, cuma kalau saya itu menjadi loba, dosa, moha, nah ini berarti buah karma saya di dunia ini lebih buruk dari Pak Adi gitu kan. Karena kan sebetulnya saya itu dilahirkan dengan hoki perempuan, tetapi saya justru tidak aloba, adosa, amoha, tetapi saya memperbesar loba, dosa, moha. Itu artinya karma buruk saya lebih gede dari Pak Adi loh ya. Karena sebetulnya saya udah dilahirkan dengan hoki gitu, perempuan. Nah, saya juga lebih beruntung, Pak. Saya sudah lebih tua dari Pak Adi. Saya bukan orang muda lagi. Sudah perempuan, bukan orang muda. Seharusnya saya lebih bisa mengembangkan aloba, adosa, dan amoha. Kalau kita bisa mengembangkan sisi terang dalam kepribadian manusia, itu ternyata spiritualitas kita itu berkembang. Ternyata kita itu bisa menerima orang lain apa adanya. Ternyata kita itu penuh welas asih. Ternyata kita itu punya kepuasan yang tinggi di dalam berelasi. Kita itu bisa mengembangkan relasi yang mendalam dengan orang lain. Kita itu mudah mengampuni, mudah bersyukur, dan kita itu semakin kompeten. Nah, ini kan kalau kita kilas balik damatoknya Bulani tentang faktor-faktor yang mendukung orang itu hoki. Artinya kalau kita melakukan hal-hal yang mengarah ke 3 sisi terang kepribadian manusia, itu hokinya itu kita dapat gitu loh, yang ada di tulisan putih ini. Kita puas di dalam berelasi, kita semakin kompeten, kita itu punya relasi yang mendalam, kita itu bisa trust dan dipercaya oleh orang lain, dan kita itu bisa puas di dalam hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang paling menarik itu adalah kalau masa kecil orang ini happy dalam keluarga harmonis, tidak mengalami pengalaman traumatik, dia punya modal untuk memperbesar 3 sisi terang kepribadian manusia. Maka, pesan untuk kita semua termasuk saya, mari kita buat anak-anak kita itu tidak mengalami hal-hal yang bisa bikin trauma, yang membuat mereka itu penuh dengan loba, dosa, dan moha. Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya jelaskan dan saya simpulkan adalah jangan perbesar ata kita. Bagian akhir dari pencerahan Siddhartha, ata itu adalah ilusi. Ego itu adalah ilusi. Kalau kita bisa menghancurkan itu, maka loba, dosa, dan moha tidak akan tinggal di rumah ego kita. Itu yang bisa saya simpulkan. Bapak Ibu sekalian, saya merasa berterima kasih sekali karena hari ini itu sebetulnya Pak Adi ya yang damatok gitu, tetapi karena saya tidak punya waktu banyak untuk menanggapi apa yang ditulis Pak Adi, maka Pak Adi memberi saya kesempatan hari ini untuk membahas bagian menarik dari ilmu psikologi tentang 3 sisi terang manusia dan 3 sisi gelap manusia yang bisa saya padankan dengan pencerahan Siddhartha Gautama untuk mengikis ilusi diri, yaitu ego manusia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, seperti biasa, ciamik ya. Ibu bapak, saudara-saudara, satu hal yang selalu saya syukuri juga, itu adalah bahwa
kita semua melalui Dhammadesana Klaten Wihara Bodhiwangsa ini memiliki satu sarana untuk menambah ilmu, gitu. Baik itu ilmu secara psikologi atau secara spiritual atau kehidupan, tapi kelihatannya semuanya ini kita bisa peroleh di Dhammadesana Wihara Bodhiwangsa. Ini promosi ya, karena mungkin ada yang mengatakan bahwa kok pelajarannya Dhammadesana kok campur dengan psikologi, dan saya selalu katakan kalau mau dhamma murni yang dharma tok, itu sekarang sudah banyak sekali channel-channel di mana para biku bikuni itu benar-benar membabarkan dhamma secara murni gitu ya. Sementara saya mengatakan bahwa kita ini agak memberikan satu wawasan yang berbeda, karena kalau dilihat ilmu psikologi sendiri itu berkembang dengan cukup besar, dan saya agak sombong ya mengatakan bahwa menangan dhamma dibandingkan psikologi. Sorry Bu Susan. Tapi idenya adalah bahwa kalau Bu Susan sampai hampir setahun ini kemudian canggihnya membalut segala macam fenomena kehidupan itu secara psikologis, dan Bu Susan bisa mengkaitkan dengan dhamma, itu menurut saya rasanya menunjukkan betapa kita beruntung mengenal dhamma. Mari kita terus mengembangkan diri, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa iya toh nggak ada gunanya bagi kita untuk berjuang sehingga gawan bayi bekalnya kita pindah alam. Itu cukup baik sehingga kita nggak kejeblos di dalam 3 dark triad tadi ya, 3 triad kegelapan, karena kita punya dhamma yang membawa kita pada arah yang benar. Makin lama kita makin menjauh dari penderitaan dan tentu saja makin meninggalkan akar-akar karma buruk. Semoga semua makhluk bahagia, sehat sejahtera, dan terus bersemangat membawa diri menuju liberation, nibbana. Semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.